Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurili dengan NIM 1965131 dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi informasi akuntansi diferensial. Yang pertama, informasi akuntansi diferensial adalah salah satu fungsi penting manajemen adalah perencanaan. Dalam perencanaan, mereka dihadapkan pada pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan berbagai macam alternatif. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Di sini, masalah adalah perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada. Sedangkan keputusan adalah respon terhadap masalah yang timbul atau peluang terbuka bagi perusahaan. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensinya masing-masing. Nah, dalam mencari alternatif, manajemen dapat menengok pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pemecahan masalah yang pernah berhasil digunakan untuk mengatasi masalah di masa lalu. Selanjutnya yang ketiga, pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Informasi akuntansi diferensial mampu mengurangi sebagian ketidakpastian dihadapi oleh pengambil keputusan dalam pemilihan alternatif. Selanjutnya, implementasi dan penindaklanjutan. Nah, umpan balik, hasil pelaksanaan keputusan harus diinformasikan secara permanen. Diperlukan pembetulan segera adanya penyimpangan atau yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang B, peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Yang ketiga, menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Yang keempat, membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Selanjutnya yaitu C, konsep informasi akuntansi diferensial, yang merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan antara aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada informasi akuntansi diferensial mempunyai dua unsur pokok, yaitu yang pertama merupakan informasi akuntansi masa yang akan datang. Yang kedua, memberikan informasi akuntansi yang berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Nah, selanjutnya informasi akuntansi diferensial terdiri dari yang pertama, informasi akuntansi diferensial atau differential asset. Yang kedua, informasi pendapatan diferensial atau differential revenue. Yang ketiga, informasi biaya diferensial atau differential cost. Selanjutnya, biaya diferensial sebagai informasi akuntansi diferensial. Nah, di antara unsur informasi akuntansi diferensial yang relatif sulit pengukurannya adalah biaya diferensial. Di samping itu terdapat berbagai konsep biaya yang dikembangkan dalam akuntansi biaya seperti opportunity cost, out of pocket cost, dan hypothetical cost, yang sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda dengan biaya diferensial.
Selanjutnya, biaya diferensial versus biaya relevan. Yang mana suatu biaya disebut relevan jika biaya tersebut berhubungan dengan tujuan perekayasaan biaya tersebut. Istilah biaya diferensial berbeda pengertian dengan biaya relevan. Karena istilah biaya relevan adalah istilah yang umum yang tidak selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, biaya diferensial versus biaya penuh. Biaya diferensial berbeda dengan biaya penuh dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, unsur biaya, sumber informasi, dan perspektif waktu. Yang ketiga, biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Yang keempat, biaya diferensial versus biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan dalam sekitar atau range perubahan volume tertentu. Selanjutnya yaitu biaya diferensial versus biaya depresiasi. Depresiasi merupakan alokasi secara periodik kos aktiva yang tetap diperoleh pada waktu yang lampau. Yang keenam, biaya diferensial versus biaya tambahan atau incremental cost. Biaya tambahan suatu alternatif adalah biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan dipilih. Yang ketujuh yaitu biaya diferensial versus biaya kesempatan atau opportunity cost. Yang mana biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Yang kedelapan yaitu biaya diferensial versus biaya keluar dari saku out of pocket cost. Biaya yang memerlukan pengeluaran sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen disebut biaya keluar dari saku. Contohnya yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja adalah contoh biaya keluar dari saku. Nah, selanjutnya D, manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Nah, umumnya manajemen menghadapi 4 macam pengambilan keputusan jangka pendek berikut ini. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, selanjutnya pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Pajak penghasilan akan mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan bentuk badan usaha, manajemen aktiva tetap, metode akuntansi, dan pemilihan metode pembelanjaan perusahaan. Berbagai pengambilan keputusan tersebut akan mempengaruhi arus kas perusahaan yang akan berakibat terhadap pengeluaran kas perusahaan untuk pembayaran kewajiban pajak penghasilan. Nah, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.